Orang terkaya dibawa pulang kampung naik becak oleh wanita untuk merayakan tahun baru Imlek. Namun di tengah perjalanan, sebuah mobil hitam tanpa pengemudi menghalangi jalan. Orang-orang di sekitar awalnya berniat untuk menghancurkan mobil itu agar bisa lewat. Namun yang mengejutkan, pria muda hanya menghadap ke setir mobil. Dengan tenang dan tanpa terburu-buru, pintu mobil itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Melihat pemandangan ini, orang-orang segera tercengang. Kemudian pria muda itu dengan tenang duduk di dalam mobil, hanya dengan menyentuh dua kabel pengapian. Mobil itu pun berhasil dinyalakan. Segera setelah itu, dia menginjak pedal gas. Dan di bawah tatapan terkejut orang-orang, menunjukkan keahlian mengemudi. Bagaimana ini mungkin? Sangat hebat. Wow, begitu hebat. Langsung melakukan trik. Benar-benar bisa mengemudikan mobil. Bagaimana ini mungkin? Ternyata pria muda itu bukan hanya orang terkaya di dunia, tapi juga memiliki identitas rahasia sebagai dewa balap. Namun dia sehari-hari memiliki hobi yang khusus, yaitu suka menyamar sebagai pengemis. Pergi ke jalan untuk menguji kemanusiaan. Pada hari itu, dia secara kebetulan bertemu dengan seorang wanita yang berhati baik. Dia tidak hanya dengan murah hati memberinya 10.000. Kemudian, saat pria muda itu menggunakan berbagai alasan aneh untuk meminta 100.000 kepada wanita itu juga tanpa ragu memberikan uang tersebut. Melihat wanita itu telah melewati ujiannya sendiri, pria muda itu segera memberikan balasan. Ini ada sebuah cek 5 juta dari grup masa depan. Kamu bisa langsung pergi ke bagian keuangan untuk mencairkannya. Apa? Cek 5 juta dari grup masa depan. Ya. Ngomong apa sih? Saya tidak berbohong. Ini benar-benar cek. Kakakku bekerja di grup masa depan. Dia adalah karyawan Future Group. Cek dari grup masa depan. Hanya ketua dewan yang bisa mengeluarkannya. Bagaimana mungkin kamu memilikinya? Karena kamu tidak percaya. Lihatlah, apakah kamu masih punya kebutuhan lain? Aku mengembalikan kebaikanmu. Kebutuhan lainnya, ya. Saat itu, ibu wanita itu menelepon, meminta dia untuk harus membawa seorang pacar pulang saat tahun baru, untuk menghadapi desakan pernikahan dari kerabat. Dan besok adalah ulang tahun ibunya. Karena waktu yang mendesak, wanita itu pun mengincar pria muda di depannya, dan menawarkan gaji tinggi 200 per hari, untuk mempekerjakan pria muda sebagai pacar sementara. Pria muda itu juga dengan senang hati menerima tawaran ini. Kemudian, setelah penjelasan dari wanita itu, pria muda itu tiba-tiba menjadi sangat tampan. Keren banget ya. Nah, bolehkah aku mencium kamu? Kamu ngomong apa sih? Kita kan berpura-pura pacaran. Jadi tidak bisa benar-benar melakukannya. Tidak bisa. Apa yang saya suka. Tapi, ketua grup masa depan, pemuda berbakat seperti itu. Dia berusia 18, masuk universitas terkenal dunia, pada usia 22, memulai bisnis mobil, pada usia 25. Perusahaan tersebut telah go public, diakui di seluruh dunia sebagai dewa balap. Dia adalah jodoh sejati dalam hatiku. Pangeran berkuda putih. Ternyata, dia adalah penggemar yang diam-diam menyukaiku. Menarik. Baiklah, kamu memang terikat dengan keluarga kaya. Itu di luar jangkauan saya. Kita masih berpura-pura saja. Lagi pula, jangan ada pikiran yang tidak pantas sudah cukup. Jika tidak, saya bisa membatalkan kualifikasi penyamaranmu. Baiklah. Jadi kita pegang tangan saja. Pegang tangan saja sudah cukup, kan? Baiklah. Jadi saya keluar untuk membeli sedikit hadiah. Ulang tahun ibu saya. Tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Hadiah ini. Hei. Ketua Dewan Direksi, siapkan satu untuk saya. Hadiah ulang tahun senilai 5 juta. Atas nama grup masa depan. Kirimkan besok. Desa Song. Keluarga Tang. Ya. Ingat saat itu. Bertemu dengan orang tuaku. Berbicaralah dengan manis sedikit. Dan kamu jangan sekali-kali bilang bahwa kamu adalah pengemis. Cukup katakan bahwa ayahmu memiliki perusahaan. Dan kamu masih memulai usaha. Pendapatan setahun masih bisa sekitar ratusan ribu. Apakah ini berbohong? Apa yang baik atau tidak baik? Setelah tahun baru Imlek, kita akan putus. Dan tidak bisa dibuktikan. Ibu saya itu sangat mementingkan harga diri. Jadi biarkan dia senang-senang. Baiklah. Baik. Jadi saya akan transfer lewat WeChat. 10.000 untukmu. Nanti kamu transfer ke ibu saya. Sudah diterima. Nanti makan dan minum dengan baik. Jangan sungkan. Raja kecil Zhang Zuang. Hadiah 800. Zhao Kuan dari desa Dong. Hadiah 000. Paman,
anak baptis Wang Meng. Hadiah 000. Oh, Bingbing. Begitu banyak 50.000. Ibu angkat, anak angkatku yang baik. Kamu sudah datang. Ulang tahun ke-50 ibu angkat. Saya pasti harus datang. Anak yang baik. Ibu angkat. Ini, Jiao dan Bingbing belum kembali. Oh, Bingbing ya. Ibu, anak bungsu sudah kembali. Ini adalah, Ibu, izinkan aku memperkenalkanmu. Yang ini, adalah pacar saya, Li Jiang. Yang ini adalah ibuku. Halo, Bibi. Sedikit perhatian. Baik. Nenek Tang benar-benar beruntung. Menantu ini, orang yang berbakat, berwajah cerah dan bersih, berwibawa, kelihatannya seperti penduduk kota. Benar, penduduk kota. Oh ya, menantu laki-laki saya berasal dari kota. Jadi kondisi keluarganya pasti sangat baik, kan? Ayah mertua dan ibu mertuaku. Ini untuk apa? Tante Ao kembali. Ayahku memiliki pabrik sendiri. Ibuku tidak ada pekerjaan. Seharian hanya itu. Berbelanja, bermain mahjong, dan sebagainya. Oh, betapa nyamannya ini. Itu adalah impianku. Semua orang ingin hidup seperti itu. Kehidupan orang kaya. Nenek Tang, mencari menantu yang begitu baik. Setelah ini, pasti bisa hidup seperti ini. Jika kaya, jangan lupakan yang lain. Nenek Tang, itu sudah pasti. Jika aku, Tang Wanbi, kaya, bagaimana mungkin melupakan kampung halaman dan kerabat? Aduh, menantu yang baik. Cepat duduk, ibu akan menyajikan teh untukmu. Tunggu sebentar, ibu angkat. Apakah kamu sudah lupa? Ada apa? Aku lupa apa? Ibu angkat, kamu berjanji padaku. Kamu bilang, setelah Bingbing dewasa. Kamu lupa? Aku. Ibu angkat, apakah ada masalah dengan ini? Ini Bingbing, bukan? Bukankah dia sudah punya pacar? Nanti, ibu angkat akan 10 mil sekitar desa, mencarikan yang terbaik untukmu. Itu yang terbaik. Oh, aku tidak mau. Saya hanya suka Bingbing. Seumur hidup saya tidak akan menikah selain dia. Kalau begitu, jika saya tidak bisa menikahi Bingbing seumur hidup ini. Bingbing bilang apa? Kegagalan seorang pria. Ibu angkat, bukankah kamu sudah berjanji untuk menikah dengan saya? Ibu angkat sudah setuju. Tapi Bingbing bilang apa? Dia tidak suka tipe kamu. Untuk Wang Meng, jangan berpikir kamu terus-menerus mengganggu ibu saya. Cukup menyenangkan ibu saya. Kita tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Apakah kamu mengira dia lebih baik dari saya? Dia jelas lebih baik dari kamu. Apa yang baru saja aku katakan? Apa kamu tidak mendengar? Orang kota, orang tuanya masih memiliki pabrik. Di mana-mana lebih baik dari kamu. Jangan berpura-pura. Apa kamu pikir saya buta? Tadi saya tidak melihat. Kamu sedang duduk becak untuk kembali. Ayah saya memiliki pabrik tambang. Saya hanya mengemudikan mobil kecil. Ayahnya seorang manajer pabrik. Bagaimana mungkin naik becak? Ayahku memiliki sebuah. Saya melihat mereka. Mereka pulang naik becak. Bingbing, ayahnya memiliki pabrik. Kenapa kalian pulang naik becak? Bisa pulang naik becak? Itu tidak perlu ditanya lagi. Pasti mereka berbohong dan membual. Apa yang berbohong? Seseorang yang membual. Pasti begitu. Ibu angkat. Sekarang ini ada beberapa orang. Untuk pulang kampung merayakan tahun baru, harus menjaga muka. Mengatakan bahwa mereka adalah bos besar. Menghasilkan banyak uang di luar. Sebenarnya, mereka hanya menyewa mobil. Bingbing, apakah itu benar? Tidak. Lihat. Pacar ini adalah pilihan saya sendiri. Yang kondisinya buruk. Bagaimana mungkin saya memilihnya? Lalu keluarganya. Karena mereka memiliki pabrik. Kalian bagaimana bisa naik becak? Karena di rumah saya hanya ada 3 mobil. Ayahku punya 1. Sebenarnya saya juga punya 1. Tapi adik perempuan saya ingin pergi. Pertemuan teman sekelas. Katanya pergi dengan mobil lebih bergengsi. Jadi saya meminjamkan mobil saya kepadanya. Apa? Keluarganya punya 3 mobil. Itu pasti keluarga kaya raya. Hanya ada. Keluarga kalian punya 3 mobil ya? Bukan 3 mobil. Itu adalah mobil yang bisa digunakan oleh keluarga saya. Hanya ada 3. Apa itu? Apa? Yang bisa digunakan hanya 3. Karena keluarga saya memang memproduksi mobil sedan. Merek tersebut bernama Rolls-Royce. Ada beberapa ribu unit mungkin. Sungguh membuatku terkejut. Mengklaim sesuatu yang begitu besar. Sekarang bagaimana ini akan berakhir? Apa? Kamu bilang keluargamu memproduksi merek mobil sedan nomor 1 di dunia. Rolls-Royce. Iya. Ada apa? Kamu memang tidak takut untuk berbicara besar. Menunjukkan lidahnya sendiri. Kamu tahu Rolls-Royce diproduksi oleh siapa di provinsi kita? Itu adalah produk dari provinsi selatan kita. Diproduksi oleh grup masa depan. Kamu bilang itu keluargamu. Iya. Diproduksi oleh grup masa depan. Tapi itu adalah kebanggaan provinsi selatan kita. Pendiri adalah Dewa Balap. Dia juga merupakan legenda di dunia keuangan.
Kamu bilang, Rolls-Royce yang diciptakan oleh keluargamu, kamu berani mengklaim hal seperti ini. Kamu benar-benar tidak tahu malu, ya. Sungguh barang palsu. Kakak Tang, dia ini mempermalukan kita. Wajah kerabat itu. Bing Bing, kau harus jujur. Keluarganya sebenarnya bekerja di bidang apa? Keluarganya memiliki pabrik. Hanya saja, mereka tidak memproduksi Rolls-Royce. Dia hanya bercanda dengan semua orang. Menggoda sedikit. Tang Bingbing, kau tidak berbohong, kan? Keluarganya memiliki pabrik. Jika kau berbohong, percaya atau tidak, di hari besar tahun baru, saya mengusirmu. Bagaimana mungkin, Bu? Kau adalah ibuku. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Belum berbohong. Aku sekarang sangat meragukan ada masalah padamu. Wang Meng, maksudmu apa? Aku sudah bertanya pada ibu angkat. Ibu angkat bilang kau selalu lajang, tidak mencari pasangan. Sekarang tiba-tiba, sekarang ada satu pacar lagi. Kau tidak mungkin, seperti orang-orang itu, untuk mengelabui keluarga, menyewa seseorang untuk tahun baru, menyewa seorang pria, kan? Disewa, menyewa pacar. Wang Meng, apa yang kamu bicarakan sembarangan? Kau yang sebenarnya mengelabui keluarga, menyewa seseorang untuk kembali. Aku hanya bercanda. Ibu angkat, kamu tidak merasa ada masalah? Sebelumnya, Bingbing selalu bilang, dia menyukai konglomerat masa depan. Dewa balap pendiri itu. Dia tidak akan menikah dengan siapapun selain dia seumur hidupnya. Selalu lajang. Sekarang tiba-tiba ada seorang pacar seperti ini. Apakah tidak ada masalah? Tidak mungkin. Benar-benar menyewa pacar untuk dibawa pulang. Sangat tidak bisa dipercaya. Dia bahkan bilang pacarnya adalah keluarganya memiliki pabrik. Tang Bingbing, jelaskan padaku dengan jelas. Apakah dia benar-benar disewa? Tidak perlu ditanya lagi. Pasti disewa. Lihatlah. Mereka sama sekali tidak. Seperti apa sih pacaran itu? Kamu beritahu aku. Pacaran seharusnya seperti apa? Pasti harus bergandeng tangan dan berciuman. Berpelukan. Kenapa aku tidak melihat apa-apa? Itu semua yang sudah kami lakukan di dalam rumah. Aku harus berada di depanmu. Melakukannya di depan orang luar. Oh, aku mengerti. Itu karena kamu ingin melihat, kan? Baiklah, kalau begitu aku akan memuaskanmu. Ayo, sayang. Mari kita berciuman. Tunjukkan kepada mereka. Makan permen. Biarkan aku mencobanya. Manisnya di mulutmu.